Hai, Aris. Apa kabar semuanya? Selamat datang. Sekarang kita akan memulai sesi pembacaan untuk Anda. Aris, saya ingin memulai dengan berbagi sesuatu yang langsung muncul begitu saya terhubung dengan energi Anda. Karena hal itu datang dengan begitu jelas sehingga tidak perlu diselubungi oleh pengantar yang lambat. Hal itu ingin dikatakan segera dan membutuhkan perhatian penuh Anda sejak saat pertama. Apa yang muncul sederhana, tetapi ampuh. Anda benar tentang hal yang selama ini Anda pegang secara diam-diam. Anda benar tentang perasaan bahwa sesuatu akan datang, bahkan ketika tidak ada bukti nyata untuk mendukungnya. Anda benar tentang pengetahuan yang tenang dan gigih yang berada di benak Anda, yang tetap hidup meskipun ada penundaan, meskipun ada kekecewaan, meskipun ada setiap alasan yang membuat Anda ingin menyerah. Sesuatu akan datang, dan Anda benar untuk mempercayainya. Saya memilih untuk memulai dengan kebenaran ini daripada perlahan-lahan membangunnya karena Anda telah menyimpan keraguan tentang intuisi Anda sendiri terlalu lama. Keraguan itu telah membebani Anda dan telah membuat Anda mempertanyakan sesuatu di dalam diri Anda yang sebenarnya sangat akurat. Jadi, saya ingin menghilangkan keraguan itu sejak awal, sehingga Anda dapat menerima semua hal lain dalam pembacaan ini dengan hati yang lebih tenang dan mantap. Bersantailah di ruang ini bersama saya, di tempat yang tenang untuk mendengarkan dan menyadari, karena apa yang akan datang selanjutnya membutuhkan kehadiran penuh Anda. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin menetapkan nada yang jelas untuk isi pembacaan ini. Ada dua subjek berbeda yang muncul dengan kuat, dan saya ingin menghormatinya secara terpisah daripada menggabungkannya menjadi satu. Yang satu tentang uang, dan yang lainnya tentang panggilan. Keduanya terhubung, ya, tetapi bukan hal yang sama. Saya akan membimbing Anda melalui masing-masing dengan cermat, memberikan perhatian yang layak kepada masing-masing, dan kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana keduanya terhubung, karena koneksi itulah yang membuat pesan ini bermakna dengan cara yang lebih dalam. Izinkan saya memulai dengan panggilan tersebut, karena disitulah energi emosional Anda paling terkonsentrasi. Saat saya menyelaraskan diri, sangat jelas bahwa ini adalah bagian yang paling penting bagi Anda. Anda telah menunggu jenis komunikasi tertentu, dan Anda telah menunggu lebih lama dari yang Anda akui sepenuhnya, bahkan kepada diri sendiri. Ini bukan sembarang pesan. Ini adalah pesan khusus. Sebuah pesan yang akan menjawab pertanyaan yang selama ini Anda pendam, atau mengkonfirmasi sesuatu yang diam-diam Anda harapkan, atau akhirnya menutup lingkaran yang telah terbuka di pikiran Anda begitu lama sehingga telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Anda. Anda mungkin telah mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda telah melupakan, bahwa Anda tidak lagi peduli, bahwa Anda telah melepaskannya. Tetapi kenyataannya, sebagian dari diri Anda tidak pernah sepenuhnya berhenti berharap. Harapan itu terus berlanjut secara diam-diam, di tempat tersembunyi di dalam hati Anda, tempat yang tidak dapat Anda matikan sepenuhnya bahkan ketika Anda mencoba. Dan saya ingin mengakui harapan itu, bukan menolaknya. Harapan itu bukanlah kelemahan. Itu adalah intuisi Anda yang menjalankan tugasnya, menjaga agar cahaya kecil tetap menyala karena ia mengetahui sesuatu yang tidak dapat dilihat sepenuhnya oleh pikiran logis Anda. Pengetahuan batin itu akurat. Itu membimbing Anda dengan benar, bahkan ketika Anda meragukannya. Sekarang izinkan saya menjelaskan apa yang saya rasakan tentang panggilan ini, karena detailnya cukup penting untuk dibagikan. Ketika saya mengatakan panggilan, saya menggunakannya dalam arti luas.
Ini bisa berupa panggilan telepon, pesan, catatan suara, pesan tertulis, atau bahkan percakapan tatap muka. Tetapi terlepas dari bentuknya, panggilan ini membawa informasi yang telah Anda tunggu-tunggu. Informasi ini menjawab pertanyaan yang telah Anda pikirkan dalam hati. Anda telah mendekati pertanyaan ini dari berbagai sudut pandang, mencoba memahaminya dengan informasi yang Anda miliki, mencoba menyusunnya secara logis. Tetapi Anda tidak dapat mencapai jawaban yang jelas, bukan karena Anda kurang cerdas, tetapi karena jawabannya membutuhkan sesuatu yang tidak Anda miliki. Jawaban itu membutuhkan bagian yang hilang yang hanya dapat diberikan oleh orang lain. Dan bagian yang hilang itu sekarang sedang dalam perjalanan kepada Anda. Izinkan saya juga memberitahu Anda apa yang telah terjadi di sisi lain dari koneksi ini, karena memahami hal itu akan membantu Anda menerima komunikasi ini dengan lebih lengkap ketika tiba. Orang yang akan menghubungi Anda telah melalui proses mereka sendiri. Mereka sudah cukup lama memikirkan apa yang ingin mereka katakan. Tidak harus menuliskannya, tetapi mempersiapkannya secara mental, berlatih, memikirkan berbagai cara untuk mengekspresikan diri. Mereka telah mencoba menemukan kata-kata yang tepat, nada yang tepat, cara yang tepat untuk mendekati Anda tanpa membuat Anda kewalahan atau mengatakan hal yang salah. Setiap kali mereka merasa siap, sesuatu menahan mereka. Bukan karena mereka tidak yakin dengan apa yang mereka rasakan, tetapi karena mereka ingin menyampaikannya dengan benar. Ketika sesuatu itu penting, cara penyampaiannya menjadi sama pentingnya dengan apa yang disampaikan. Dan itulah yang memperlambat mereka. Tetapi sekarang, keraguan internal itu telah hilang. Ada rasa pengambilan keputusan di sini. Mereka telah memilih bagaimana mereka akan mendekati Anda, dan keputusan itu telah menciptakan semacam pelepasan di dalam diri mereka. Pelepasan itu sudah mulai menyebar keluar. Beberapa dari Anda mungkin sudah merasakan riak ini. Mungkin baru-baru ini, Anda memikirkan orang ini secara tiba-tiba. Nama mereka muncul di benak Anda tanpa alasan yang jelas. Mungkin Anda merasakan dorongan tiba-tiba untuk menghubungi mereka, meskipun Anda telah menahan diri. Itu bukan kebetulan. Itu adalah efek energi dari keputusan mereka yang mencapai Anda sebelum komunikasi sebenarnya terjadi. Sekarang, mari kita bahas bagaimana komunikasi ini akan dimulai, karena cara dimulainya sangat penting. Komunikasi ini tidak akan dimulai dengan cara yang dramatis atau intens. Orang-orang yang telah lama mempersiapkan diri untuk mengatakan sesuatu yang bermakna cenderung memulai dengan lembut. Pembukaan akan terasa santai, bahkan mungkin biasa saja. Mungkin berupa pertanyaan sederhana, komentar ringan, atau referensi tentang sesuatu yang familiar di antara Anda berdua. Awalnya, Anda mungkin berpikir itu hanya sekadar menanyakan kabar. Tapi bukan. Kelembutan itu disengaja. Itu ada untuk memudahkan Anda berdua memasuki percakapan. Tetaplah hadir sepenuhnya setelah pembukaan itu. Jangan langsung mengabaikannya. Seiring percakapan berlanjut, setelah beberapa pertukaran, pesan yang lebih dalam akan mulai terungkap. Dan ketika itu terjadi, Anda akan merasakan perubahannya, bahkan sebelum pesan itu sepenuhnya terucap. Mengenai waktu, saya tidak akan memberikan tanggal pasti, karena itu tidak jujur. Tetapi saya dapat memberitahu Anda ini, energinya terasa dekat. Tidak jauh, tidak samar, dekat. Hambatan internal di pihak mereka telah lenyap. Satu-satunya yang tersisa adalah momen praktis ketika mereka memilih untuk bertindak.
Dan begitu seseorang mencapai titik keputusan itu, mereka biasanya bertindak lebih cepat daripada nanti, karena tekanan untuk berkomunikasi meningkat dengan cepat. Ada hal lain tentang panggilan ini yang perlu dikatakan. Ini akan membawa lebih dari yang Anda harapkan. Bukan sesuatu yang negatif, sesuatu yang lebih hangat. Anda telah mempersiapkan diri untuk sesuatu yang netral, sesuatu yang sopan, mungkin bahkan sesuatu yang jauh. Tetapi apa yang saya rasakan lebih terbuka dari itu. Nada bicaranya akan membawa tingkat ketulusan dan kehangatan yang mungkin mengejutkan Anda. Itu akan terasa tulus dengan cara yang mungkin belum pernah Anda alami dari orang ini dalam waktu yang lama. Sekarang, mari kita beralih ke bagian kedua dari bacaan ini, uang. Sebelumnya, saya mengatakan bahwa kedua tema ini terhubung, dan sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana. Hubungannya bukanlah bahwa panggilan itu secara langsung membawa uang. Bukan secara harfiah. Hubungannya adalah bahwa keduanya merupakan respons terhadap pergeseran internal yang sama yang telah terjadi di dalam diri Anda. Anda telah berubah, perlahan dan diam-diam. Anda telah menjadi lebih teguh, lebih yakin akan nilai diri Anda, lebih stabil di dalam diri Anda. Dan ketika struktur internal itu berubah, keadaan eksternal pun mulai bergeser. Uang yang masuk bukanlah jumlah besar tunggal. Itu adalah beberapa aliran yang datang dalam waktu yang relatif singkat. Satu aliran adalah sesuatu yang sudah menjadi hak Anda, sesuatu yang tertunda yang sekarang akhirnya bergerak menuju Anda. Aliran lain tidak terduga, datang dari arah yang tidak Anda pertimbangkan secara aktif. Aliran ketiga adalah peningkatan dalam sesuatu yang sudah ada, seperti kenaikan gaji, penyesuaian, atau kesepakatan yang lebih baik daripada yang Anda antisipasi. Untuk menerima ini sepenuhnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perhatikan apakah ada penolakan tersembunyi di dalam diri Anda terhadap uang. Setelah berjuang dalam waktu yang lama, wajar jika muncul rasa tidak nyaman yang terpendam saat menerima. Jika Anda menyadarinya, cukup akui saja. Kesadaran saja sudah cukup untuk melonggarkan cengkeramannya. Kedua, buka saluran Anda. Tindak lanjuti apa yang perlu Anda lakukan. Katakan ya di mana Anda ragu-ragu. Tunjukkan diri Anda di tempat yang penting. Bahkan tindakan kecil pun dapat menciptakan aliran. Ketiga, praktikan perasaan cukup. Bukan sebagai kepasrahan, tetapi sebagai keadaan kecukupan internal. Ketika Anda merasa cukup, Anda menjadi wadah yang stabil, dan lebih banyak hal dapat mengalir ke arah Anda tanpa perlawanan. Anda tidak pasif dalam hal ini. Anda adalah bagian dari proses. Keterbukaan Anda, kesiapan Anda, kemauan Anda, semuanya penting. Ada juga percakapan tentang uang yang mungkin selama ini Anda hindari. Sudah saatnya untuk membicarakannya. Kondisi telah bergeser lebih menguntungkan Anda daripada yang Anda sadari. Sebelum kita menutup, saya ingin kembali sebentar ke panggilan ini, karena ada satu lapisan lagi. Komunikasi ini akan mengubah perasaan Anda tentang kenangan tertentu yang telah Anda bawa. Sesuatu yang selama ini menyakitkan akan mulai melonggar. Anda mungkin tidak langsung menyadarinya, tetapi setelahnya, Anda akan merasa lebih ringan dengan cara yang tidak Anda duga. Baik panggilan telepon maupun uang tersebut juga memulihkan sesuatu yang lebih dalam, rasa percaya Anda. Bukan hanya kepercayaan pada seseorang, tetapi kepercayaan pada kehidupan itu sendiri. Anda telah bersikap waspada karena alasan yang baik,
Tetapi sikap waspada itu telah membuat segalanya terasa lebih dingin. Itu sedang berubah. Kehangatan akan kembali. Setiap malam, letakkan tangan Anda di dada dan ucapkan dengan tenang, "Saya siap untuk disambut." Biarlah itu menjadi persiapan Anda. Karena Anda sedang memasuki musim penerimaan. Segala sesuatu akan mulai mengalir lebih lancar dengan mudah. Peluang akan datang dengan lebih sedikit hambatan. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah keselarasan. Izinkan diri Anda mempercayai ini, bahkan hanya untuk sementara waktu. Turunkan pertahanan Anda secukupnya untuk menerima apa yang akan datang. Karena apa yang akan datang itu nyata. Panggilan itu sudah dekat. Uang sedang mengalir. Kehangatan kembali. Anda melangkah keluar dari penantian dan menuju kedatangan. Percayalah pada apa yang Anda rasakan selama ini. Anda benar. Cahaya yang Anda jaga tetap menyala di dalam diri Anda bukanlah hal yang bodoh. Itu membimbing Anda. Dan sekarang, apa yang telah Anda tunggu-tunggu akhirnya melangkah maju untuk menemui Anda.